yang ada di wilayah Polsek Metro Gambir. Untuk yang pertama kita akan merilis terkait dengan perkara scammer. Itu kalau kita biasa menyebut itu love scam. Jadi penipuan secara online yang berkedok untuk bujuk rayu calon korban dengan mengajak kencan di aplikasi yang sudah dibuat oleh pelaku. Adapun TKP di sini di apartemen Batavia, setelah kita melakukan patroli cyber, ya, kita telusuri, kemudian kita melakukan penyelidikan, ternyata pelaku dapat kita deteksi di apartemen Batavia, Karakensin, Tanah Abang. Waktu kejadian adalah hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 4.30 WIB, jadi pada saat menjelang subuh. Kemudian untuk tindak pidana yang kita persangkakan adalah tindak pidana tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik, dan atau manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dengan dianggap seolah-olah otentik. Itu juga bisa dilihat pada saat proses penggeledahan, ada ditayangkan di televisi di sebelah kanan bapak dan ibu, ya, di dalam apartemen. Kemudian ada 94 unit handphone untuk kerja, ya, 94. Kemudian 50 kartu perdana Telkomsel itu akan digunakan, ya, untuk daftar dating app Tinder. Kemudian juga ada 40 kartu perdana XL. Jadi ada dibagi dua peran dari 20 orang ini. Ada sebagai leader dan ada sebagai operator. Jadi yang merangkap sebagai leader itu ada 3 orang, yaitu INB, kemudian AKP, dan RW. Ini 3 orang ini adalah sebagai leader. Ya, perannya leader ini dia langsung berkomunikasi dan mengawasi kerja dari operator. Sisanya 17 orang adalah sebagai operator yang mengoperasikan untuk mengoperasikan laptop ini untuk mencari korban. Jadi pada awalnya mereka membuka aplikasi, ya, dari OKC, CNB, Tinder, Bumble, dan lain-lain, dan memasang foto mereka seolah-olah sebagai laki-laki, walaupun sebagian besar adalah laki-laki, tapi dia memasang foto profil orang lain yang menarik. Jadi korbannya adalah wanita, ya, dan mereka sudah memprofiling untuk mencari yang menengah ke atas, yang punya profesi seperti lawyer, ya, kemudian dokter, dan lain sebagainya. Kemudian setelah dari OKC, CNB, Tinder, Bumble, ya, kemudian mereka masuk, ya, ke dalam, setelah intens komunikasi, masuk beralih ke aplikasi WA. Apabila beregistrasi di dalam aplikasi ini. Nah, dari beberapa korban yang terbujuk masuk ke dalam aplikasi WIS ini, ya, WIS palsu ini, kemudian di-approve, diberikan link oleh korban, kemudian masuk ke dalam aplikasi WIS palsu itu. Nah, barulah di sini peran leader. Jadi leader kemudian operator menyerahkan ke leader, kemudian leader langsung mengawasi, ya, dan mengajarkan korban untuk masuk ke dalam mata uang kripto. Nah, di sini yang masih kami dalami, karena transaksinya tidak menggunakan mata uang rupiah atau mata uang secara konvensional, seperti kita kalau bisa lihat dari bank-bank, bukan, tapi ini adalah menggunakan mata uang kripto. Jadi dia menukar ke mata uang kripto mengganti ke USDT, ya, USDT. Jadi setelah mengganti ke mata uang kripto, disitulah peran leader, baru dimasukkan ke dalam e-wallet, ya, ke dalam deposit, kemudian masuk ke dalam sebuah aplikasi OKX atau Binance. Nah, sini lebih mengerucut lagi. Nah, di sini baru
peran yang selanjutnya yang akan dikelola oleh atasannya lebih tinggi, yaitu berinisial AJ. Ya, AJ ini masih DPO. Ini bosnya langsung warga negara dari luar negeri. Informasinya dari China. Ini sedang kami dalami. Ya. Kemudian perlu saya sampaikan tadi leader inisialnya INB, AKP, dan RW. Ya, kemudian untuk operatornya inisialnya MAM, MAAN, RN, APW, ES, SAAH, FR, AZ, SR, BKL, MYK, AR, DH, ANG, HJZ, NS, MR, dan yang terakhir AJ itu masih dalam DPO. Ya. Kemudian yang perlu saya sampaikan, di dalam investasi ini mereka seolah-olah order barang, ya, seperti kita punya kalau aplikasi di Shopee atau Tokopedia, ya. Kalau ini mereka ada aplikasi, sebagai dropshipper, ya. Jadi sebagai dropshipper, seolah mereka jadi investasi, jadi sebagai dropshipper, nanti seperti produk kosmetik, ya, atau juga nanti alat elektronik, nah dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya itu fiktif juga fiktif, tidak ada. Jadi dijanjikan akan mendapat keuntungan antara 10 sampai dengan 25%. Ya, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan sebelum saya tutup. Ya, silakan. Atau mungkin ada teman, Pak? Cukup ya, batas dulu ya. Kasusnya bongkarnya berawal dari laporan dari korban atau Bapak mengatakan tadi dijelasin Ya, untuk kasus berawal dari patroli cyber. Jadi anggota kami kebetulan ada yang melakukan penyelidikan melalui patroli cyber, makanya kami dapat mendeteksi langsung untuk para pelaku ini. Ya, kemudian memang korban sampai saat ini adalah dari warga negara asing, dari Vietnam, Filipina maupun Thailand. Sampai saat ini kami masih mendalami untuk korban yang ada di Indonesia. Mungkin kalau memang dari teman-teman media bisa membantu, kalau memang ada korban ya silakan bisa melapor ke Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat. Kalau lagi cukup? Kalau untuk jumlah korban sendiri yang ada terdeteksi itu berapa? Masih dalam tahap penyidikan, ya, masih kami dalami. Ya, mohon beri waktu. Pak, kalau komplotan ini udah beraksi sejak kapan, Pak? Informasi yang kami dapat terakhir 2 bulan. Oh, baru 2 bulan? Ya, yang tersangka ini 2 bulan kerja, paling lama 2 bulan. Ada yang 1 bulan, ada yang juga 2 minggu. Kalau keuntungannya, Pak, sudah ditaksir? Kalau keuntungan masih dalam tahapan penyidikan, karena kita kendalanya adalah masuknya ke dalam koin kripto. Jadi koin kripto ini masih harus kita dalami lagi. Kalau mudah-mudahan kita dapat mencari DPO kita yang bosnya otak utamanya ini kita dapat membongkar berapa kerugian totalnya. Berarti nggak ada modus kencan kalau dalam sini, Pak, kasus ini? Modus kencan? Awal mulanya modus kencan. Jadi untuk merayu, jadi mereka pada awal tadi yang saya sampaikan di awal, menggunakan aplikasi OKC, CNB, Tinder, Bumble, dan lain-lain itu. Jadi dirayu dulu, itu bisa waktu 5-10 hari. Nah, jadi pada saat korbannya ini, yang perempuan ini sudah mulai tertarik, baru diajak untuk komunikasi lewat WA. Nah, dari WA itu mulai ada chemistry lagi yang dibangun, ya, semakin dalam, baru dimasukkan ke aplikasi Wish palsu itu. Nah, dia diajak seolah-olah ada investasi menghasilkan 10-20% profit. Ya, rasa cukup ya? Terima kasih. Di lokasi yang pelaku ini satu tempat atau Berbeda-beda, Pak. berbeda-beda? Ya, ini kita masih mendalami, kami masih mendalami karena ada beberapa tempat lagi yang kami deteksi. Mungkin akan kami kembangkan. Dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.